Pada kali ini kita akan belajar tentang materi efek-efek. Di sini adalah menggunakan interactive tool. Interactive tool gunanya untuk memberikan efek-efek menggunakan aplikasi CorelDRAW. Oke, di sini interactive tool ada beberapa macam. Yang pertama ada interactive drop shadow tool, yang kedua interactive contour tool, kemudian yang ketiga adalah interactive blend tool, keempat interactive distort tool, yang kelima interactive envelope, dan yang terakhir adalah interactive extrude. Masing-masing dari tool ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada interactive drop shadow tool. Ini digunakan untuk memberikan efek bayangan sehingga objek terlihat timbul. Kemudian yang kedua adalah interactive contour tool. Tool ini digunakan untuk membuat bentuk garis luar pada objek. Interactive blend tool ini digunakan untuk mencampur dua objek, baik itu objek yang sama ataupun objek yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah interactive distort tool. Tool ini digunakan untuk melakukan penyimpangan pada objek. Sedangkan interactive envelope ini digunakan untuk melakukan penyimpangan pada objek dengan cara mendrag node. Node itu adalah sisi luar pada suatu objek. Kemudian interactive extrude. Tool ini digunakan untuk membuat suatu ilusi kedalaman pada suatu objek. Ya, Anda semua bisa melihat gambar dari tool yang ada pada sebelah kiri ini. Ada drop shadow, contour, blend, distort, envelope, dan juga extrude. Masing-masing dari tool ini menggambarkan bentuk objek yang nantinya kita akan buat. Bentuk bayangan, bentuk campuran, mencampurkan dua objek, kemudian melakukan penyimpangan pada objek. Artinya adalah kita bisa membuat objek sembarangan dengan bentuk distort, kemudian envelope, dan juga extrude. Oke. Di sini Anda semua bisa melihat contohnya, ada interactive blend tool. Di sini ada dua buah shape. Yang pertama adalah shape dalam bentuk lingkaran, yang kedua adalah shape dalam bentuk segi 6. Dalam masing-masing shape ini bisa Anda buat dengan warna yang berbeda ataupun warna yang sama. Oke. Kemudian kita klik tool interactive blend, kemudian arahkan ke dua objek tersebut. Ya, kita coba arahkan dari lingkaran yang berwarna kuning ke bentuk shape segi 6. Ya, kita tarik dari lingkaran ke bentuk segi 6, kemudian hasilnya adalah seperti yang Anda semua bisa lihat di sini. Ya. Dua objek tersebut akan mencampur jadi satu dan bentuknya pun adalah warna kombinasi dari warna kuning dengan warna merah muda. Oke, sekarang kita coba praktekkan langsung dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW X5. Kita buat shape-nya dulu. Yang pertama adalah lingkaran. Oke. Maaf agak lambat soalnya menggunakan banyak aplikasi. Oke. Kita gambar lingkarannya, kemudian kita isi warnanya dengan warna kuning. Kemudian kita gambar shape bentuk segi 6, ya, kita tambahkan saja di sini menjadi segi 6. Oke, seperti ini, dan berikan warna merah muda di dalamnya ataupun merah tua, terserah Anda. Kemudian setelah itu kita masuk ke interactive blend tool. Arahkan dari lingkaran ke dalam bentuk segi 6. Oke. Bentuknya sudah berubah seperti tadi, ya. Kombinasi dari bentuk lingkaran ke dalam bentuk segi 6 dan warnanya pun sudah mencampur. Kemudian supaya lebih terlihat menarik, kita bisa menambahkan banyaknya jumlah kombinasi antara lingkaran dengan segi 6. Ya. Di sini ada jumlah blend object. Secara default jumlahnya adalah 20. Kemudian kita bisa menambahkan sebanyak yang kita inginkan. Misalkan kita coba tambahkan menjadi 100 objek. Kemudian kita tekan tombol enter. Ya. Bentuknya akan semakin banyak, ya. Di sini akan semakin kerap bentuknya, ya. Dan posisi objeknya masih sama. Supaya posisi objeknya bisa berubah seperti yang kita inginkan, kita bisa merotasinya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Cara merotasinya di bagian atas ada blend direction. Defaultnya adalah 0,0 derajat. Kita bisa naikkan nilainya ke atas ataupun menurunkannya ke bawah, dan bentuknya nanti akan melingkar-lingkar sesuai dengan yang kita inginkan. Oke.
Kalau sudah sampai nilai yang tertinggi, tetapi bentuknya belum seperti yang kita inginkan, kita coba kurangi nilai dari objek blend tool itu sendiri. Misalkan dari 100 kita turunkan menjadi 75. Oke, enter. Kemudian kita coba naikkan atau turunkan bentuknya. Ya. Kalau bentuknya masih belum sesuai, kita bisa coba-coba terus sampai dengan bentuk yang kita inginkan. Kita kurangi lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita juga bisa memutar objeknya sesuai dengan keinginan kita. Oke, misalkan seperti ini. Ini adalah interactive blend tool. Kemudian yang selanjutnya adalah, oke, kita lihat interactive drop shadow. Ya, interactive drop shadow ini adalah untuk memberikan bayangan, ya, sehingga terlihat seperti timbul. Oke, kita hilangkan dulu yang objek interactive blend tool, kemudian kita buat shape lagi. Coba kita gunakan rectangle. Oke, kita buat objek segi 4 di sini. Ya, Anda juga bisa memanfaatkan rounder corner, ya. Oke, misalkan seperti ini. Kita bisa menggunakan cornernya, ya, tapi jangan lupa gunakan menu shape tool yang ada pada aplikasi. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian kita masukkan warna, ya, bebas, Anda bisa memilih warna apapun. Kemudian kita coba yang namanya drop shadow. Kita tarik dari sisi dalam objek keluar sisi objek. Oke, bentuknya akan seperti ini. Akan ada bayangan pada sisi luar objek, ya. Kalau kita buat dari luar ke dalam, ya, objeknya juga akan terlihat berbeda untuk sisi bayangannya, ya. Anda bisa menarik ke kanan ke kiri seperti ini, atau ke bawah dan juga ke sisi atas, ya. Ini yang namanya drop shadow. Kemudian yang selanjutnya adalah interactive contour tool. Ini digunakan untuk membuat garis luar pada suatu objek. Seperti biasa, kita hilangkan dulu objek yang tadi telah kita buat. Kemudian kita masuk ke shape lagi. Shape-nya Anda bisa bebas memilih, ya, dengan sampel apapun. Sekarang saya gunakan coba sampel gambar seperti ini, ya. Seperti biasa, saya berikan warna di sini. Kemudian saya pilih contour tool. Oke. Kita tarik, ya, dari sisi luar ke dalam ataupun dari sisi dalam ke sisi luar, ya. Bentuknya seperti ini. Anda bisa melihatnya, ya. Ini pun jumlah objeknya bisa kita tambahkan dan kita kurangi, ya. Coba kita tambahkan. Oke, akan seperti ini. Tidak begitu jelas kelihatannya. Coba kita kurangi. Oke, seperti ini, ya. Oke, ini adalah sisi luar garisnya, ya, atau garis luar, ya, pada objek. Warnanya pun bisa Anda semua ganti. Yang tadinya hitam coba kita ganti menjadi warna sama-sama merah, ya, seperti ini. Fillnya kita ganti warna misalkan biru muda seperti ini. Oke. Ini yang namanya contour tool. Kemudian yang selanjutnya adalah distort tool. Ini dilakukan untuk penyimpangan pada objek, ya, membuat objek yang bebas. Oke, kita langsung masuk ke distort tool seperti ini. Kita buat objeknya dulu, kemudian kita masuk distort tool, ya. Objeknya bisa kita buat aneh-aneh seperti ini, ya. Ya, seperti ini. Setelah itu juga kita bisa buat bayangan, ya. Kita tambahkan bayangan, ya. Kemudian kita bisa buat lagi objek baru seperti ini, ya. Kita distortkan lagi, ya, seperti apa, misalkan seperti ini, ya. Warnanya kita ganti. Dan kita bisa gabungkan juga dengan menggunakan blend tool, ya. Nah,
kira-kira bentuknya seperti ini. Bentuk yang cukup aneh ya, tapi juga kelihatan menarik ya. Kita atur derajatnya supaya bentuknya lebih kelihatan menarik bentuknya. Oke. Ini contoh penggunaan distort tool. Kemudian yang selanjutnya adalah envelope tool ya. Seperti biasa ini juga kita hapus, kita buat objek lagi, kemudian kita pilih envelope tool. Oke, ini bentuk-bentuk yang bisa digunakan ketika kita menggunakan tool envelope. Oke, seperti ini ya. Nanti juga Anda bisa menggabungkan dengan bentuk-bentuk tool yang lainnya ya, tinggal dikombinasikan saja. Kemudian yang terakhir adalah extrude ya, ini untuk membuat suatu ilusi kedalaman pada suatu objek. Jadi seperti membentuk objek 3D ya, kita gunakan objek yang sebelumnya ya. Oke, objek ini akan kita gunakan, kemudian kita tambahkan extrude ke dalamnya. Oke. Jadi seperti ini, seperti bentuk 3 dimensi ya. Sisi luarnya kita kasih warna yang berbeda ya, biar kelihatan bedanya. Kemudian kita tambah ketebalan dari sisi luarnya ya. Oke, nih, sehingga terlihat bedanya ya. Oke, ini bentuk extrude ya. Kemudian satu lagi transparansi. Ini untuk membuat objek menjadi lebih transparan ketimbang sebelumnya ya. Dia masih sama ya, bentuknya ada di efek ya. Klik transparansi, kemudian tarik pada objeknya. Kita buat aja objek baru, kita isi warna, kemudian transparansi arahkan ke objeknya. Oke. Seperti membuat efek 3 dimensi seperti bayangan. Ini transparansi ya. Terlihat lebih timbul untuk efek transparansi. Oke, itu efek-efek yang ada pada 3D ya. Ada drop, contour, blend, distort, envelope ataupun extrude. Selanjutnya kita akan belajar teknik tentang power clip ya. Ada di menu efek, kemudian Anda bisa memilih power clip. Power clip itu adalah memasukkan suatu objek ke dalam objek lain, di mana ketika objek itu dimasukkan, sisi luar yang berada di daerah objek terluar itu tidak akan terlihat. Contohnya seperti ini. Saya akan coba masukkan suatu gambar ya, menggunakan menu import. Kemudian kita coba cari gambar di sini. Saya ada beberapa gambar. Oke, masuk ke wallpaper. Kemudian di sini ada gambar kartun. Oke, di sini ada gambar kartun. Saya coba ambil ini saja ya, Donald Duck. Kemudian kita import. Kita letakkan di stage. Oke, ini ada suatu gambar ya, kita akan coba masukkan ke dalam lingkaran ini supaya gambar ini bentuknya akan mengikuti lingkaran ya. Teknik seperti ini bisa digunakan untuk membuat suatu desain, baik itu brosur, untuk desain pin, untuk desain pada mug, gelas, piring, desain pada brosur, desain pada kalender ataupun yang lainnya ya. Sekarang kita klik objek yang akan kita masukkan ke dalam bentuk objek yang lain ataupun gambar ya. Kemudian pilih menu efek, pilih power clip, kemudian pilih place inside container. Kemudian klik objek yang akan menjadi tempat untuk memasukkan gambar. Oke, seperti ini. Kok kosong seperti ini? Ya, karena ini diisi dengan warna ya. Untuk melihat gambar ini terlihat, maka kita hilangkan fill dari objek tersebut, artinya menghilangkan warna ungu ini. Oke.
kemudian masih tetap belum terlihat. Oke, kita klik kanan, kemudian pilih edit content. Oke, ternyata objeknya masih berada di luar lingkaran. Kita paskan objek ini ke dalam lingkaran. Oke, seperti ini misalkan. Oke. Setelah dipaskan, ya, kemudian kita pilih finish editing object. Oke. Maka sekarang gambar Donald Duck ini akan masuk ke dalam lingkaran. Dan gambar-gambar lain yang tidak masuk ke dalam lingkaran itu tidak akan terlihat. Ya, kita coba tebalkan garis luarnya. Oke, seperti ini. Oke. Ini adalah teknik power clip. Oke. Teknik ini juga bisa digunakan untuk membuat suatu desain kartu nama. Oke. Sekarang kita bisa menggabungkan antara teknik shaping, rectangle, interaktif, transparansi, dan juga efek power clip untuk menghasilkan suatu desain. Salah satu contohnya adalah untuk membuat kartu nama dan ditambah lagi dengan teks. Oke, sekarang silakan Anda coba praktekkan tutorial yang tadi saya contohkan, ya. Kemudian di sini juga ada fungsi-fungsi dari toolbox, ya. Nanti bisa Anda kopikan di dalam folder. Saya nanti titipkan ke Mas Mukti, ya. Ini juga ada tutorial lagi, Anda bisa coba sendiri, ya, bentuk-bentuknya. Terus silahkan sekarang buat desain untuk kartu nama, ya. Seolah-olah Anda punya usaha dan ingin membuat kartu nama dengan ukuran 5 cm x 9 cm. Oke. Di sini Anda bisa merubahnya dari milimeter berarti 50 mm, kemudian lebarnya 90 cm, untuk tingginya 50 mm. Oke, ya. Seperti ini. Supaya terlihat lebih besar, bisa di zoom menjadi 100%. Kemudian sisi luarnya Anda bisa tambahkan lengkungan seperti ini. Kemudian Anda bisa memodifikasi semuanya menjadi sebuah kartu nama yang menarik. Oke. Saya rasa untuk tutorial kali ini cukup sekian. Silakan Anda semuanya coba, nanti saya datang telat karena ada keperluan di tempat lain. Terima kasih.